Halo Sobat Sejarah, Halo. baik lagi di Timeline Podcast. Hari ini kita bakal merantau sejarah mulai dari era Orde Baru yang stabil tapi kaku, ledakan reformasi 98 sampai Indonesia kontemporer yang serba digital. Sudah ada rekan saya, Sarah dan Unaya. Siap? Siap. Kita mulai dari Orde Baru. Sarah, apa sih yang paling identik dari zaman Pak Harto? Satu kata, stabilitas. Orde Baru itu fokus pembangunan ekonomi atau trilogi. Pembangunan kelebihannya, ekonomi kita sempat tumbuh pesat dan swasembada pangan, tapi sistemnya sangat terpusat dan sentralistik. Betul, tapi ada harganya. Secara sosial, kebebasan berpendapat itu terbatas banget. Kalau kritis sedikit bisa bahaya. Korupsi, kolusi, nepotisme juga tumbuh subur di balik layar karena nggak ada pengawasan yang kuat. Nah, stabilitas itu akhirnya pecah di tahun 98. Apa sih pemicu utamanya? Krisis moneter tahun 97 itu bom waktu. Harga barang naik gila-gilaan, mahasiswa turun ke jalan karena merasa pemerintah nggak bisa lagi mengatasi keadaan. Mereka menuntut reformasi total. Puncaknya adalah mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Sejak itu Indonesia berubah total. Kita masuk ke era demokrasi, mulai ada otonomi daerah dan pembatasan masa jabatan presiden. Sekarang kita di era kontemporer. Bedanya apa sama yang dulu? Sekarang kita bebas banget berpendapat, apalagi ada media sosial, tapi tantangannya beda. Kalau dulu musuhnya adalah sistem yang tertutup, sekarang musuhnya adalah hoaks, polarisasi, dan gimana menjaga demokrasi tetap sehat di era digital. Setuju. Secara ekonomi kita sekarang tantangan masa kini adalah gimana sejarah masa lalu jadi pelajaran supaya KKN nggak terulang lagi dengan gaya baru. Kesimpulannya, sejarah itu bukan cuma soal masa lalu, tapi kompas buat kita sekarang. Dari Orde Baru kita belajar stabilitas, dari reformasi kita belajar kebebasan, dan di era kontemporer kita belajar tanggung jawab. Sekian podcast hari ini, saya Farhan, pamit, salam sejarah. Dadah!